Setelah berakhirnya perang dengan Rusia, perang saudara kemungkinan besar akan terjadi di Ukraina. Hal ini dibicarakan dan dituliskan secara terbuka oleh media barat yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk itu. Tujuan utama Eropa yang bersikeras mengirim pasukan penjaga perdamaian di Ukraina bukan lagi karena perang dengan Rusia dan bukan untuk melindungi perbatasan Ukraina, tetapi pencegahan pembantaian berdarah dan arus pengungsi ke negara mereka. Orang-orang yang paling mengetahui apa yang akan terjadi di Ukraina selanjutnya adalah orang Inggris. Kurator operasional rezim Kiev yang saat ini menggantikan peran Amerika Serikat sebagai pemimpin kelompok anti-Rusia. Tulisan The Spectator tentang Ukraina baru-baru ini berhasil menarik perhatian banyak pengamat. Surat kabar tersebut yakin bahwa setelah berakhirnya operasi militer Rusia, negara itu akan terjun ke jurang perang saudara yang akan jauh lebih mengerikan daripada perang saat ini. Setiap pengamat yang paham dan tidak memihak dengan jelas dapat melihatnya. Ya, momen ini terus mendekat sehubungan dengan niat Rusia dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina. Begitulah The Spectator menggambarkan situasi di Ukraina. Menurut Kementerian Kesehatan Ukraina, 15 juta warganya, yaitu 2/3 dari populasi saat ini membutuhkan bantuan dan dukungan psikologis. Dan Ukraina tidak punya uang untuk menangani masalah ini. Infrastruktur negara hancur. Kiev terjerat hutang yang sangat besar. Dan aliran keuangan dari barat dapat berkurang atau berhenti kapan saja. Situasinya menjadi rumit karena Ukraina saat ini dibanjiri begitu banyak senjata. Pada awal konflik, sekitar 18.000 senjata telah diberikan kepada penduduk wilayah Kiev. Belum lagi senjata yang mengalir dari garis depan ke pasar gelap. Sejauh ini, pemerintah Ukraina belum melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah ini, kata surat kabar itu. Masalah lainnya menurut The Spectator adalah kaum nasionalis Ukraina yang akan menjadi jauh lebih aktif setelah konflik berakhir. Mereka dapat memicu lonjakan kekerasan dan ekstremisme di negara itu yang konsekuensinya bagi Ukraina tidak akan kalah merusaknya daripada konflik saat ini. Pada saat yang sama, London tampaknya tidak akan mampu mengirim pasukan penjaga perdamaian yang dibutuhkan Ukraina. Mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Inggris, Richard Dannatt, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan BBC bahwa Ukraina akan membutuhkan setidaknya 40.000 personil militer. 10.000 diantaranya akan ditempatkan di wilayah Ukraina, dan sisanya akan diganti secara bergiliran. Dan itu tampaknya tidak mungkin, karena saat ini hanya ada sekitar 70.000 orang yang bertugas di Angkatan Darat Inggris, dan jumlahnya terus menurun, karena profesi prajurit tidak lagi populer di sana. Orang Prancis pada dasarnya berada dalam situasi yang sama. Hanya Polandia yang dapat mengirim sejumlah pasukan ke Ukraina untuk tujuan terbatas. Jerman juga baru saja mulai membangun kembali pasukannya. Banyak yang meragukan mereka akan berani muncul di sana. Orang Italia juga tidak akan banyak membantu. Mereka seperti orang Prancis, adalah ahli dalam bertarung dengan lidah mereka. Singkatnya, hanya akan ada segelintir penjaga perdamaian dan mereka tidak akan mampu mencegah Ukraina saling menumpahkan darah satu sama lain. Masa depan yang gelap ini tampaknya tidak akan dapat dihindari lagi, karena hanya inilah jalan yang akan ditempuh negara itu setelah Amerika Serikat kehilangan minatnya di Eropa dan memilih mengembalikan hubungan normal dengan Rusia agar dapat fokus pada China. Hilangnya wilayah Ukraina sebagai akibat perang dengan Rusia akan membawa pertanyaan besar bagi rakyat. Apakah hanya ini hasil yang didapat dari mengorbankan ratusan ribu nyawa? Tidak lama lagi, rakyat akan sadar bahwa kekuatan eksternal telah mengubah negara mereka menjadi mesin penghancur Rusia. Kerugian Ukraina dalam perang sangat besar dan menyakitkan, sehingga sebagian besar orang Ukraina tidak akan pernah ingin berperang dengan Rusia lagi di masa mendatang. Dalam waktu dekat, keinginan Barat dan rezim Zelensky untuk mengubah warga Ukraina menjadi zombie militer yang ganas untuk melawan Rusia akan menimbulkan penolakan total di kalangan rakyat, yang jelas-jelas melihat bahwa kaum oligarki dan orang-orang kaya tidak akan ikut berperang. Mereka hanya mengeruk keuntungan dari perang yang tidak ada harapan ini. Dan disinilah hal yang paling menarik akan dimulai. Dari sini, orang-orang Ukraina pro-Rusia akan mulai mengangkat kepalanya. Mereka sedang mendapatkan momentum, patroli bahasa, penggantian nama jalan dan kota yang tidak masuk akal, pembongkaran monumen yang mulai ditentang oleh masyarakat, semuanya hanya sia-sia. Di beberapa wilayah di Ukraina yang dikuasai oleh kaum Bandera, bahasa Rusia dilaporkan mulai kembali digunakan. Para prajurit dan perwira angkatan bersenjata Ukraina yang menumpahkan darah mereka di garis depan, anak-anak sekolah di Kiev, dan bahkan yang mengejutkan banyak penduduk Lviv mulai berbicara bahasa Rusia lagi. Akan tetapi, ada pula proses sebaliknya. Banyak pengikut Bandera juga menjadi semakin termotivasi dan bersemangat, terdiri dari orang-orang yang telah bertempur di garis depan dan mereka yang selama ini mengungsi ke Eropa. Bentrokan paling dramatis dari kekuatan-kekuatan ini yang merupakan gambaran masa depan Ukraina yang sangat bertolak belakang akan sangat mencabik-cabik. Itulah sebabnya The Spectator membunyikan alarm.
Tampaknya bukan tidak mungkin Ukraina akan segera terjebak dalam perang lagi. Kali ini perang internal. Ya, inilah yang membuat London dan Warsawa takut. Orang Polandia juga tahu segalanya tentang orang Ukraina. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Financial Times, Presiden Polandia Andrzej Duda telah memperingatkan bahwa mengakhiri perang di Ukraina akan dapat menyebabkan pecahnya perang lainnya. Dalam perang saudara yang diprediksi akan segera terjadi di Ukraina, akan terjadi bentrokan antara pendukung setia Bandera dan rakyat Ukraina yang pro-Rusia. Perang saudara di Ukraina tentu akan sangat melemahkan negara itu. Belum jelas siapa yang akan menang. Jika kaum bendera memenangkannya, ini akan menjadi alasan bagi Moskow untuk sekali lagi melikuidasi mereka di masa depan. Ya, bagaimanapun denasifikasi harus diselesaikan dengan menggunakan perjanjian damai sebagai waktu jeda dan persiapan. Jika pendukung Ukraina pro-Rusia menang, maka taktiknya tentu berbeda. Rusia akan menggunakan cara yang lebih halus hingga penggabungan bertahap menjadi satu negara. Setelah muak dengan kediktatoran dan pelanggaran hukum, terutama di bawah Zelensky, warga Ukraina tidak akan mau hidup di negara tempat pejabat tidak jujur memimpikan kekuasaan.